Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di kelas tutorial online untuk mata kuliah kebijakan publik. Saat ini kita sudah berada di sesi inisiasi ke-7 dengan materi perkuliahan mengimplementasikan kebijakan publik ya. Materi ini ada di dalam modul 7 BMP ADPU 4410. Ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama adalah model implementasi kebijakan, kemudian aktor pelaksana kebijakan, dan yang ketiga instrumen atau alat kebijakan dan efektivitas dari implementasi kebijakan publik ya. Bahasan dalam modul ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan atau proses implementasi kebijakan. Ada beberapa faktor tentu saja yang dapat dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian, di mana implementasi kebijakan ini tentu saja mempunyai berbagai model yang akan dapat berdampak pada bagaimana kebijakan itu akhirnya dapat diterima, kemudian diikuti, dan bermuara pada apakah mampu mengakomodir kepentingan dari publik atau konstituen ya. Skenario pembelajaran yang dapat diikuti pada sesi inisiasi ke-7 ini adalah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat mempelajari modul 7 BMP ADPU 4410 secara mandiri, kemudian memberikan tanggapan pada diskusi ke-7 dan mengerjakan soal tes formatif ya, serta mengerjakan tugas ketiga dalam mata kuliah kebijakan publik ini. Kemudian untuk konsep-konsep dasar yang diharapkan dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah yang pertama model implementasi kebijakan, kemudian siapa saja aktor pelaksana dari suatu kebijakan, kemudian instrumen atau alat-alat yang mendukung proses kebijakan, dan bagaimana implementasi kebijakan yang efektif ya. Implementasi kebijakan sebenarnya secara sederhana berarti melaksanakan suatu konsensus yang dibentuk dalam dalam konteks atau dalam bentuk ya, dalam bentuk produk hukum atau regulasi atau ketetapan tata usaha negara, apapun itu namanya, di mana ada serangkaian proses ya untuk melaksanakan regulasi tersebut atau produk hukum tersebut, di mana tentu saja produk hukum tersebut memiliki tujuan yang harus diwujudkan ya. Misalkan kebijakan tentang lalu lintas dan jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tentu saja tujuan yang dikehendaki dari adanya regulasi tersebut adalah bahwa para pengguna jalan raya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pengendara maupun pejalan kaki, itu dapat terlindungi atau dapat menjadi lebih safe ya ketika berada di jalan raya, karena ada sejumlah instrumen keselamatan jalan raya yang harus dapat dipenuhi oleh pengguna kebijakan atau user of policy ya. Nah, tujuan tersebut tentu saja harus diwujudkan oleh regulasi, makanya ada sejumlah instrumen ya, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi
faktor sekaligus juga instrumen dalam mensukseskan kebijakan tersebut. Tentu saja di dalam implementasi kebijakan publik sendiri terdapat banyak aktor, kemudian juga kelompok-kelompok individu atau organisasi, mekanisme dan juga tata cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang bersangkutan. Ya, artinya kebijakan publik ini ketika diimplementasikan maka akan ada banyak sekali aktor yang terlibat, akan ada banyak sekali instrumen yang digunakan, mekanisme seperti apa yang akan ditempuh dan tata cara untuk menilai, kemudian menyerap, mensosialisasikan dan lain sebagainya. Berbagai aspek dalam kebijakan publik ini tentu saja akan terlihat ya. Kemudian ada sejumlah syarat di dalam pelaksanaan kebijakan yang nantinya dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang efektif. Yang pertama itu adalah bahwa kebijakan itu harus memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dengan tujuan kebijakan yang lain. Artinya tidak ada tumpang tindih, tidak ada kontradiksi di antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Justru setiap kebijakan itu harus saling berkesinambungan satu sama lain, ya. Kemudian yang kedua, tersedia sumber daya yang diperlukan, artinya kebijakan publik yang diimplementasikan itu tentu saja harus menyesuaikan dengan sumber daya yang ada di wilayah yurisdiksi dari kebijakan publik yang diimplementasikan. Misalnya kebijakan tentang pertambangan, maka wilayah-wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang, ya tentu saja hampir mustahil untuk menerapkan kebijakan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, persyaratan bagi implementasi kebijakan publik yang efektif adalah ada legitimasi yang kuat. Artinya ketika masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau rancangan undang-undang, ya artinya masih dalam tahap formulasi begitu, ketika ditetapkan, diberikan legitimasi, kebijakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang akan terkena dampak dari kebijakan publik itu sendiri. Misalkan ketika kebijakan tentang Omnibus Law akan disahkan, itu kan mendapatkan banyak penolakan dari publik dan elemen lainnya, sehingga kebijakan tersebut menjadi suatu polemik ya di masyarakat, namun pada akhirnya tetap disahkan sebagai suatu kebijakan. Nah, impact-nya karena kebijakan tersebut tidak begitu mendapatkan legitimasi yang kuat, akhirnya kebijakan tersebut saat ini sudah diganti dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kemudian yang keempat, ada rantai komando yang harus dapat menyatukan semua sumber daya yang ada. Bahwa otoritas eksekutif atau otoritas pelaksana kebijakan ya, ini harus memiliki satu rantai komando yang jelas, yang saling bahu-membahu dalam mensukseskan kebijakan publik yang sudah diimplementasikan atau sedang diimplementasikan. Kemudian ada komunikasi yang efektif untuk mengendalikan individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Jadi policy maker, kemudian user policy itu sama-sama harus mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kebijakan yang sedang, akan, atau telah diimplementasikan. Yang keenam, syarat kebijakan atau implementasi kebijakan yang efektif adalah koordinasi pada berbagai level pemerintahan ya. Tentu saja suatu kebijakan ini ada hierarkinya. Apabila kebijakan tersebut dari pemerintah pusat, maka bentuknya adalah undang-undang, misalkan undang-undang, maka
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan bahkan pemerintah desa ini harus terkoordinir untuk sama-sama begitu melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang akan diterbitkan atau akan diimplementasikan di masyarakat begitu. Kemudian ada beberapa model atau pendekatan dalam proses implementasi kebijakan. Yang pertama ini disebut dengan model atau pendekatan kegagalan, ya. Ini merupakan model generasi pertama yang menganalisis kegagalan dari implementasi kebijakan. Ini menurut Bowman dan Wayne Parson, ya, tahun 1995. Kemudian di generasi kedua ini ada model top down, ya, atau pendekatan implementasi kebijakan top down approach. Ini akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Artinya yang satu berorientasi pada apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, kemudian pendekatan lainnya melihat dari perspektif keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga, ada model bottom up. Ini berkaitan dengan peran dari aktor lain dalam interaksi organisasi ketika proses implementasi kebijakan berlangsung. Kemudian generasi keempat ada model sinergis atau hybrid, ya. Ini merupakan sintesa dari model top down dan bottom up, di mana analisis implementasi kebijakan seperti ini merupakan evolusi, ya, atau transformasi begitu. Kemudian pembelajaran, analisis antar organisasi, bagian dari subsistem kebijakan dan manajemen sektor publik, ya. Ada beberapa ahli yang tentu saja memiliki pandangan terkait dengan model atau pendekatan dalam implementasi kebijakan, di mana model kegagalan ini cenderung atau menjadi orientasi bagi beberapa ahli seperti Pressman, ya, dan Will Dunsky. Kemudian kalau untuk model top down ada George Edward III, kemudian Merrill S. Grindle, Van Meter dan Van Horn. Kemudian kalau untuk model bottom up ini ada Lipsky, ada Elmore, dan lain sebagainya. Kemudian untuk model hybrid atau yang generasi keempat ada beberapa ahli seperti Ripley dan Franklin, kemudian Hughes, kemudian Sabatier, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa bisa nanti mencari, mengelaborasi, dan melihat sendiri siapa saja pakar yang berada di pihak mana seperti itu, atau berorientasi pada pendekatan atau model implementasi kebijakan seperti apa. Kemudian Birkeland, ya, mengemukakan policy implementation theory, di mana pada setiap generasi model implementasi kebijakan publik ini terdapat berbagai tokoh yang mengemukakan mengenai model implementasi kebijakan. Nah, Birkeland ini beranggapan bahwa policy implementation theory ini cukup krusial di dalam menjadi pedoman atau panduan bagi user policy maupun pemangku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan publik, ya, sebagai konsensus yang disepakati bersama-sama untuk mencapai ekspektasi yang dikehendaki dari diterbitkannya kebijakan tersebut atau kebijakan yang bersangkutan. Karakteristik dari model implementasi
kebijakan the classical top down ya, karakteristiknya ini yang pertama ada diferensiasi yang sangat jelas dibuat antara pembentukan kebijakan dan implementasi kebijakan. Kemudian ada keputusan otoritatif tunggal yang dilaksanakan. Kemudian model ini juga memiliki karakteristik untuk diarahkan sebagai penggambaran atas suatu kondisi tertentu di masyarakat. Kemudian bagaimana hambatan yang dapat ditemui dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Yang terakhir karakteristiknya ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi keberhasilan implementasi kebijakan untuk generasi pertama ya. Kemudian untuk bottom up ini memiliki karakteristik di mana ada analisis terhadap pentingnya aktor-aktor lain di dalam interaksi organisasi. Kemudian ada identifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam pemberian layanan publik. Yang ketiga, kebijakan ini ternyata ditentukan oleh proses bargaining antara anggota organisasi dengan para kliennya. Kemudian yang terakhir, karakteristiknya dalam model bottom up ini adalah melihat bagaimana kelemahan, kesulitan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik dilihat dari konteks yang empiris begitu ya, dalam pendekatan yang lebih empiris. Generasi sintesis mengemukakan beberapa karakteristik dalam implementasi kebijakan publik. Ini merupakan sintesa atau bisa dikatakan simpulan dari model top down dan bottom up. Kemudian di dalam generasi implementasi kebijakan sintesis ini juga para pembuat kebijakan ini perlu memiliki pertimbangan apa saja instrumen kebijakan publik dan sumber daya lain yang mereka miliki dengan kelompok sasaran akhir, karena keberhasilan suatu kebijakan ini sangat bergantung pada kombinasi antara aktor dan instrumen yang digunakan. Kemudian yang ketiga karakteristiknya adalah bahwa implementasi kebijakan ini sebagai suatu evolusi pembelajaran analisis antara organisasi, bagian dari subsistem kebijakan, dan manajemen sektor publik. Ya. Dalam era pemerintahan pada saat ini terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Aktor pelaksana kebijakan ini berdasarkan Anderson dan Lester serta Stewart, ya, terdiri dari badan pemerintahan atau birokrat ya. Kemudian ada badan legislatif atau parlemen, kemudian badan yudikatif atau kehakiman, kemudian kelompok kepentingan ya, ini bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai konglomerasi atau mereka-mereka yang memiliki kekuatan di luar pemerintahan untuk mengintervensi suatu kebijakan. Kemudian yang kelima adalah organisasi kemasyarakatan. Ada beberapa instrumen ya dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dan ada 3 pendekatan di dalam memilih instrumen tersebut. Yang pertama di traditional instrument approach, kemudian yang kedua di the refined instrumental approach, kemudian yang ketiga di institutional approach, di mana ada penekanan pada hubungan antara proses dan instrumen kebijakan. Menurut Howlett dan Ramesh ya, ada 2 pendekatan dalam pemilihan instrumen ya. Yang pertama model ekonomis dan yang kedua model politis. Kalau model ekonomis berarti berorientasi pada sejumlah profit atau benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan ketika memilih suatu instrumen kebijakan.
Untuk model politis mungkin lebih bersifat atau berorientasi pada proses politik yang akan menentukan instrumen kebijakan apa yang akan digunakan dalam tahapan implementasi. Howlett dan Ramesh ini menyebutkan bahwa instrumen kebijakan ini merupakan a spectrum of policy instrument. Model ini merupakan taksonomi instrumen dengan lebih menekankan pada tingkat keterlibatan pemerintah dalam memilih instrumen kebijakan sesuai dengan jenis kebijakannya. Sementara itu, Linder dan Peters ini mengemukakan bahwa pemilihan instrumen merupakan preferensi subjektif dari perumus kebijakan. Ya, memang selama ini kebijakan publik itu instrumennya selalu saja ditentukan oleh otoritas lembaga eksekutif atau pemerintah ya. Pada hakikatnya implementasi kebijakan publik ini merupakan suatu proses atau tahapan di mana kebijakan publik ini dilaksanakan. Tentu saja ada banyak sekali mekanisme atau model dan pendekatan yang dapat dipilih ya oleh suatu otoritas pemerintahan, dan bahkan publik seharusnya ikut juga terlibat untuk menentukan bagaimana arah dari suatu kebijakan. Apa saja instrumen kebijakan yang dapat digunakan. Kemudian siapa saja yang bisa terlibat. Kemudian sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Tahapan berikutnya dari kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan atau penilaian terhadap suatu kebijakan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa evaluasi merupakan suatu kata yang didasari oleh kata value ya dalam bahasa Inggris, yang artinya menilai. Jadi kebijakan setelah dilaksanakan ini selanjutnya dinilai seperti apa dampak dari kebijakan tersebut. Nah, materi ini sebenarnya ada di dalam modul 8 BMPADPU 4410 yang terdiri dari 3 kegiatan belajar. Yang pertama adalah arti dan jenis. Arti dari jenis evaluasi kebijakan, kemudian kriteria evaluasi kebijakan, dan analisis dampak kebijakan. Di modul ke-8 ini akan dibahas tentang evaluasi kebijakan yang merupakan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan publik ya. Di dalam modul akan ada beberapa jenis kegiatan evaluasi. Yang pertama adalah seluruh aktivitas proses kebijakan, mulai dari evaluasi proses perumusan, implementasi, dan proses menilai hasil serta dampak kebijakan. Kemudian beberapa terminologi yang muncul seperti inovasi kebijakan, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, evaluasi proses dan evaluasi dampak juga akan sama-sama kita pelajari di dalam modul 8 ya untuk evaluasi dan dampak kebijakan. Skenario pembelajaran yang dapat ditempuh, yang pertama tentu saja rekan-rekan mahasiswa dapat mempelajari modul 8 BMPADPU 4410 secara mandiri, kemudian memberikan tanggapan pada diskusi 7 ya. Diskusi 8. Diskusi 7. Kemudian mengerjakan soal tes formatif dan mengerjakan tugas tutorial yang ketiga. Beberapa konsep dasar dalam evaluasi. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian evaluasi kebijakan, jenis evaluasi kebijakan, kriteria evaluasi kebijakan, dan analisis dampak dari suatu kebijakan. Ada banyak ahli yang concern terhadap evaluasi kebijakan. Kita bisa sebut William Dunn, kemudian Thomas Erdős, Carol Weiss ya, Robert Halfman, yang pada hakikatnya
para ahli tersebut menilai bahwa atau mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan ini dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan. Jadi sejauh mana kebijakan itu berdampak begitu dalam kehidupan sosial masyarakat ya, pada suatu otoritas pemerintahan tertentu di wilayah tertentu. Evaluasi kebijakan ini memiliki fungsi, di mana menurut William Dunn disebutkan ada 3 fungsi. Yang pertama, menyediakan informasi yang cukup ya, dan sahih atau absah, serta kredibel mengenai performa kebijakan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kontribusi ya terhadap klarifikasi dan kritik sebagai dasar penetapan tujuan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kontribusi terhadap penerapan model analisis kebijakan. Setelah mengetahui fungsinya, ada jenis dan ruang lingkup dari evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif, dan evaluasi proses dan dampak ya. Untuk ahli lain ini berpendapat bahwa jenis dari evaluasi kebijakan publik ini dilihat dari konteksnya, kemudian dilihat dari masukannya, proses, dan produk evaluasinya. Ada beberapa tahapan dalam proses evaluasi kebijakan publik. Yang pertama adalah ex ante evaluations. Ini ada di dalam tahap formulasi kebijakan. Jadi kebijakan itu juga bisa dinilai sejak kebijakan tersebut masih dalam tahap formulasi. Misalkan RUU begitu ya, RUU yang dipublikasi di media bahwa pemerintah akan membuat suatu rancangan undang-undang tentang Omnibus Law begitu. Tentu saja publik akan menilai seperti apa kebijakan itu akan berdampak pada dirinya dan kehidupan sosial masyarakat. Tidak hanya masyarakat tentu saja, tapi juga kelompok kepentingan, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization, korporasi, dan lain sebagainya. Mereka akan tumpah ruah menilai kebijakan tersebut meskipun masih dalam bentuk rancangan ya. Itu disebut dengan ex ante evaluation. Kemudian ada ongoing evaluation. Ini merupakan proses penilaian kebijakan di mana kebijakan tersebut sedang diimplementasikan ya. Artinya kebijakan yang saat ini tengah berjalan, kemudian tentu saja tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada pelarangan untuk menilai kebijakan yang sudah diimplementasikan meskipun sudah legitimate kebijakannya ya. Artinya kebijakan yang sedang berjalan kita bisa kritisi, bisa bisa di challenge begitu. Tentu saja saat ini jadi lebih mudah karena sudah ada Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi lembaga yang menguji suatu produk hukum ya. Kemudian ada ex post evaluations. Ini merupakan tahap akhir kebijakan ya, di mana bagaimana performa dari suatu kebijakan ini diukur, pencapaian kebijakan itu apa saja begitu. Artinya proses kebijakan ini sudah memasuki suatu siklus di mana kebijakan mungkin sudah akan berakhir dan bahkan bisa dikatakan sudah berakhir ya, dan akan digantikan dengan kebijakan baru yang mungkin bersifat policy change maupun policy terminations ya. Ada sejumlah kriteria untuk melakukan suatu evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah kriteria kuantitatif. Ini berarti berkaitan dengan penilaian yang berorientasi pada angka-angka atau skala numerik begitu ya. Artinya kebijakan itu berapa skornya begitu. Mungkin skala 1 sampai 10 berapa skornya seperti itu. Kemudian ada kebijakan kualitatif.
kriteria kualitatif dalam evaluasi kebijakan, artinya ada catatan-catatan yang diberikan terhadap suatu kebijakan yang dievaluasi, di mana kebijakan tersebut akan memperoleh predikat-predikat begitu. Baikkah, burukkah, gagalkah, berhasilkah, atau apa catatan dari kebijakan itu. Itu mungkin kriteria kualitatif ya untuk menilai suatu kebijakan atau mengevaluasi suatu kebijakan. Kriteria-kriteria tersebut itu tentu saja digunakan sebagai panduan atau pedoman untuk merancang pertanyaan evaluasi. Ya, jadi seberapa baik kebijakan, kemudian apa dampaknya, siapa saja para pihak yang terlibat, yang menghambat, yang mendukung, yang mungkin netral begitu ya. Kemudian bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, atau diterminasi atau diganti seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk dalam konteks follow up ya, atau menindaklanjuti kriteria-kriteria evaluasi yang sudah diberikan tadi, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian penentuan kriteria evaluasi akan bergantung kepada tipe atau jenis dari evaluasi kebijakan. Artinya kebijakan publik itu dinilai berdasarkan kriteria kuantitatif apabila kebijakan tersebut memang layak untuk dinilai secara kuantitatif. Kemudian juga kebijakan dapat dinilai secara kualitatif apabila memang kebijakan tersebut hanya dapat dinilai secara kualitatif ya. Nah, dalam konteks apa namanya, evaluasi ex ante ya, ex ante evaluations ini menurut Rossi, Freeman, dan Wright disebutkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya evaluasi kebijakan ex ante adalah untuk mendesain program atau kebijakan yang sedang dirancang. Jadi ketika kebijakan sudah dalam bentuk rancangan ya, itu selanjutnya apabila mendapatkan evaluasi dari publik atau pihak lain yang menilai kebijakan tersebut yang sedang dirancang itu, maka tujuannya adalah untuk meredesign sebenarnya ya. Artinya sebenarnya tidak mesti meredesign, tapi bisa saja tetap pada desain awal, tapi bisa juga berubah begitu ya. Tapi akhirnya itu mendapatkan pedoman atau mendapatkan perspektif atau point of view yang mungkin berbeda, yang akhirnya kebijakan tersebut tentu saja akan berdampak begitu ya, pada seperti apa rancangan yang paling tepat, formula seperti apa proses formulasinya begitu. Kemudian pertanyaan evaluasinya ini adalah berkaitan dengan luas dan tersebarnya populasi ya, yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut. Kemudian ada riset dan pengembangan untuk perencanaan dan implementasi kebijakan ya. Artinya tujuan yang kedua ini mungkin pertanyaan evaluasinya ini berkaitan dengan nanti ketika kebijakan ini diterbitkan seperti apa ya namanya, proyeksinya seperti itu. Dalam konteks kriteria proses evaluasi atau ongoing evaluations ini menurut Smith dan Larimer, ongoing evaluation ini dilakukan pada tahap implementasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan atau performa kebijakan yang harus sesuai dengan yang pertama prosedurnya, kemudian sumber dayanya, waktu dan tujuan dari kebijakan itu. Jadi prosedur, sumber daya, waktu dan tujuan kebijakan itu harus sinkron ya. Itulah yang dinilai begitu. Kemudian berdasarkan Lester dan Stewart ya, ada
beberapa kriteria dalam ongoing evaluation. Yang pertama adalah aktivitas pelaksanaan kebijakan, kemudian tingkat kepuasan dari user policy ya. Artinya pelaksanaan kebijakan nih bentuknya seperti apa sih? Seperti itu. Kemudian apakah user policy-nya puas dengan kebijakan yang sudah diterbitkan? Misalnya kita lihat kebijakan tentang batas usia calon wakil presiden yang sempat digugat ya sebelum pemilu 2024 yang lalu. Tentu itu merupakan bagian dari ketidakpuasan segelintir orang yang menyatakan bahwa mengapa usia seorang kandidat wakil presiden itu harus katakanlah 40 tahun. Kenapa tidak diturunkan saja? Toh usia 5 tahun ini mungkin tidak terlalu berpengaruh begitu, dan setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin di republik ini. Tapi terlepas dari apapun agenda politiknya, yang pasti itu merupakan salah satu contoh mungkin ya kebijakan yang dievaluasi ya pada saat ongoing evaluation ya. Artinya kebijakannya sudah diimplementasikan, kemudian ya dinilai begitu dan di challenge ya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan ongoing ya. Yang pertama ini memonitor atau mengawasi aktivitas yang mengganggu prosedur dari implementasi kebijakan. Kemudian yang kedua ini melalui perolehan informasi tentang program, proses, dan implementasi kebijakan. Untuk kriteria ex post evaluations, menurut Smith dan Larimer ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama, seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya. Nah, kemudian yang kedua, dapatkah variasi dampak diterima sebagai hasil dari kebijakan? Ya, efek lanjutan dari kebijakan itu bisa diperoleh sebagai dampak kebijakan tidak gitu. Misalnya seperti ini ya. Kebijakan, saya ambil contoh Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya yang menyebutkan bahwa lampu kendaraan bermotor itu harus menyala di siang hari. Dampak sampingannya itu adalah bahwa ada pemborosan energi di mana ya kita sama-sama mengetahui secara rasional ya bahwa sebenarnya menyalakan lampu kendaraan di siang hari itu tidak terlalu berpengaruh karena cahaya matahari sedang bagus-bagusnya, kecuali di daerah-daerah berkabut atau wilayahnya memang sedang hujan begitu atau sedang berkabut begitu, maka ya wajib untuk menyalakan lampu kendaraan begitu. Apakah bisa divariasi dari dampak tersebut dapat diterima sebagai hasil kebijakan ya tadi itu kan berdampak pada adanya pemborosan energi ya. Kemudian yang ketiga, seberapa besar variasi dampak dapat diterima sebagai dampak kebijakan yang diinginkan. Ya artinya multiplier effect dari suatu kebijakan itu apakah dikehendaki sebagai sebuah bagian yang utuh, yang holistik ya dari suatu kebijakan publik, dari implementasi kebijakan publik. Itu kriteria ex post evaluation menurut Smith dan Larimer. Kemudian menurut Rossi, Freeman, dan Wright ya ada beberapa pertanyaan untuk menilai ex post evaluation. Yang pertama, apakah kebijakan telah menghasilkan perubahan yang diinginkan? Artinya tentu saja adanya suatu kebijakan itu adalah menghendaki adanya perubahan. Nah, seberapa berubah begitu kan? Misalnya kebijakan tentang dulu waktu COVID ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Apakah dengan diterbitkannya kebijakan tentang PSBB itu akhirnya ada perubahan yang diinginkan, seperti ya orang-orang tidak lagi melakukan interaksi sosial secara masif misalkan, atau melakukan kebiasaan social distancing seperti itu ya, perubahannya seperti apa kan begitu.
Kemudian apakah perubahan yang terjadi signifikan secara substantif kebijakan tersebut secara esensial? Ini bisa dikatakan seperti inilah. Apakah perubahan itu hanya terjadi apabila terpaksa? Misal, bahwa pengendara kendaraan roda 2 itu harus menggunakan helm ketika berkendara. Apakah ketika apakah hanya ketika ada anggota kepolisian saja masyarakat menggunakan helm, atau ketika ada polisi atau tidak ada polisi mereka menggunakan helm? Itu merupakan signifikansi kebijakan yang substantif ya, dari hati atau hanya terpaksa begitu. Kemudian menurut Knoffel et al. Ya, disebutkan bahwa kriteria evaluasi kebijakan untuk mengukur dampak expose evaluation yang pertama ada the extent of impact analysis. Ini menentukan sejauh mana dampak kebijakan telah sesuai dengan yang direncanakan atau dirancang. Kemudian the effectiveness, apakah kebijakan telah mencapai hasil sebagaimana yang diekspektasikan. Kemudian di efisiensi, seberapa efisien ya sumber daya yang digunakan untuk mendukung suatu kebijakan. Sementara itu Staffelbeam dan Shingfield menyebutkan ada 4 jenis evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah product evaluation. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai dampak kebijakan serta menghubungkan dengan tujuan, konteks, proses, dan interpretasi ketepatan hasil kebijakan. Metode yang digunakan untuk expose evaluation ini adalah yang pertama mendefinisikan secara operasional dan menilai kriteria dampak. Kemudian yang kedua melaksanakan analisis baik kuantitatif maupun kualitatif. Lester dan Stewart sebagaimana diungkap oleh Brigham dan Vaiblinger. Jadi Lester dan Stewart ini mengutip ya Brigham dan Vaiblinger, menyebutkan bahwa ada 4 jenis evaluasi kebijakan ya. Yang pertama fokusnya adalah apakah tujuan kebijakan tercapai. Kemudian apakah kebijakan telah menghasilkan dampak seperti yang diharapkan oleh populasi sasaran. User policy-nya, masyarakat, konstituen ini sesuai harapan tidak begitu kebijakannya. Sesuai harapan dari mereka tidak begitu. Pada hakikatnya secara garis besar kebijakan publik itu ya hanya terdiri dari 3 tahapan: merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi atau menilai. Ini merupakan suatu sirkulasi ya, proses sirkulatif yang tidak berujung, bahwa kebijakan itu akan terus berputar pada ranah merumuskan, melaksanakan, menilai. Hasil dari penilaiannya kemudian menjadi rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang baru atau kebijakan lain yang identik atau berkesinambungan dengan kebijakan yang sudah dinilai begitu ya. Pilihannya 2 nantinya, apakah menghapus atau merevisi setelah dievaluasi ya. Adapun langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik, yang pertama menentukan inti masalah. Kemudian mengemukakan argumentasi penting dari isu yang dievaluasi. Kemudian mengemukakan penyebab situasi atau masalah. Kemudian yang keempat mengemukakan apakah kebijakan yang akan dievaluasi terkait dengan isu strategis. Kemudian yang kelima deskripsi singkat isi, tujuan, jangka waktu sudah berjalannya suatu program atau kebijakan, dan identifikasi stakeholder ya. Kemudian yang keenam menentukan dan memilih rencana evaluasi. Kemudian yang ketujuh menentukan kriteria evaluasinya. Kemudian yang kedelapan membuat pertanyaan evaluasi berdasarkan kriteria evaluasi. Dan yang kesembilan ini menentukan metode yang akan digunakan, memilih atau
mengembangkan instrumen pengumpulan data, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang ke-10 ya ini ada melakukan evaluasi dan analisis. Kemudian yang ke-11 menuliskan laporan evaluasi, dan yang ke-12 ini memberikan rekomendasi ya atau saran begitu dari kebijakan yang sudah dievaluasi. Demikian video untuk inisiasi sesi ke-7. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa sekalian ini mengikuti sesi inisiasi ke-7 dengan baik dan dengan semangat ya. Saya juga mengharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti seluruh rangkaian sesi inisiasi ke-7 ini secara holistik dan komprehensif. Juga jangan lupa untuk senantiasa memberikan sumber rujukan yang kredibel, kurangi penggunaan artificial intelligence ketika menganalisis tugas maupun diskusi. Kemudian juga saya mengharapkan rekan-rekan mahasiswa agar senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip akademis ya, untuk berintegritas, untuk objektif, untuk natural, alamiah seperti itu. Demikian video sapaan ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat belajar kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian.